Nah, dalam posisi listrik yang padam itu gelap, tiba-tiba si Jovan melihat kalau printer di kantornya itu nyala sendiri. Kawan yang bekerja di bidang IT support di salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Jadi adanya itu di lantai 2 dalam suatu gedung yang totalnya itu ada 15 lantai. Halo Basti, kembali lagi bersama aku Arferdian di Horor Gasi. Jadi hari ini aku akan menceritakan kisah misteri yang aku kutip dari websitenya Oke Travel yang dipublikasikan pada 6 April tahun 2022. Nah, kisah ini menceritakan tentang Jovan, salah satu karyawan yang bekerja di bidang IT support di salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Nah, jadi si Jovan itu emang sering dapat shift malam di kantornya. Nah, kantornya sendiri adanya itu di lantai 2 dalam suatu gedung yang totalnya itu ada 15 lantai. Sejak awal ini si Jovan nih mengaku agak kurang nyaman gitu kerja di situ, apalagi kalau dia kerja di shift malam. Karena dia selalu ngerasa ada yang memperhatikan dia pada saat dia bekerja di malam hari. Nah, kebetulan ruangannya Jovan ini tuh adanya tuh di agak ke belakang gitu dan agak gelap di dekat lorong dan musola. Pengalaman pertama yang dirasakan sama si Jovan ini itu waktu sekitar pukul 2-3 dini hari. Nah, di saat itu Jovan ini melihat ada bayangan hitam yang memutari dirinya sebanyak 2-3 kali. Nah, nggak hanya ngelihat sosok bayangan, jadi nggak cuma sekali nih si Jovan ini mengalami kejadian-kejadian mistis, tapi berulang kali. Yang keduanya itu, tiba-tiba listrik di kantornya si Jovan ini padam semuanya tuh, satu gedung, termasuk lantai 2 dong. Nah, dalam posisi listrik yang padam itu gelap, tiba-tiba si Jovan melihat kalau printer di kantornya itu nyala sendiri. Dan lebih anehnya lagi, dia itu kayak ada yang mengoperasikan. Jadi printernya tuh kayak ada yang mengoperasikan gitu loh. Dia kayak mengeluarkan kertas tiba-tiba 3 lembar. Padahal di situ sama sekali nggak ada orang selain Jovan. Gak berhenti di situ, setelah itu si Jovan juga masih terus dihantui dengan kejadian-kejadian kayak gini nih. Nah, setelah itu si Jovan tuh lagi berada di ruangannya, tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk kaca. Padahal menurut si Jovan nggak ada orang-orang di sekitar dia. Jadi yang di lingkupnya dia tuh hanya dia seorang. Makanya kayak heran banget dong kalau tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kaca. Pernah juga nih si Jovan itu melihat pintu hidran terbuka dan mengayun-ayun dengan sendirinya. Nah, kejadian selanjutnya ini, jadi si Jovan itu lagi mau ke kamar mandi. Dan kamar mandinya itu tuh harus melewati ruangan janitor atau ruangan cleaning service. Nah, pas dia ngelewatin ruangan cleaning service-nya itu kan mati ya, gelap. Tiba-tiba dia ngeliat kalau alat pelannya itu gerak-gerak sendiri dan berpindah posisi. Padahal di situ udah nggak ada janitor yang bertugas di situ. Nah, mungkin si Jovan ini sudah mulai terbiasa lah ya, karena udah nggak 1-2 kali doang dia ngalamin kayak gitu, tapi sering. Nah, kalau di shift malam ini kan orang suka ngantuk ya, saat Jovan juga kayak gitu. Dia itu ada satu ruangan di kantornya yang dia pakai untuk istirahat sebentar kalau malam hari, yaitu di perpustakaan kantor. Nah, di perpustakaan kantornya itu ada sofa besar yang bisa dipakai untuk tiduran. Pokoknya nyaman lah ya. Terus lampunya juga remang-remang. Jadi kalau buat tidur tuh enak banget. Tapi selama Jovan tidur di perpustakaan itu, yang dia anggap nyaman itu, Jovan ini malah sering banget mengalami mimpi buruk. Dia tuh sekitar 3 kali mengalami mimpi buruk di sana. Salah satu mimpinya yang paling horor ini katanya dalam mimpi tersebut dia itu dikejar sama kuntilanak di tengah-tengah hutan. Nah, menurut si Jovan nih mimpi tersebut tuh berasa kayak nyata banget gitu loh. Sampai dia deg-degannya, capeknya tuh kerasa banget sampai dia bangun. Jadi di dalam mimpi itu ceritanya dia lagi jalan-jalan di dalam hutan, di tengah hutan gitu ya. Tiba-tiba ada yang mendekati dia dengan cepat gitu. Nah, tiba-tiba pas dilihat, itu tuh sosok kuntilanak yang mukanya serem banget menurut keterangannya si Jovan. Dalam mimpi itu, karena dia udah ketakutan banget, akhirnya si Jovan berlari sambil teriakin nama papa mamanya di dalam mimpi itu. Nah, menurut Jovan itu mimpinya tuh kayak berasa nyata banget, sampai mau bangun aja tuh susah. Mimpi keduanya Jovan gak kalah menyeramkan. Di mimpi kedua itu, Jovan melihat seluruh anggota keluarganya dibunuh oleh seseorang. Anehnya, di belakang orang yang membunuh anggota keluarganya itu terdapat sosok jin besar yang menghadap ke si Jovan. Saking mimpi itu terasa nyata, si Jovan tuh dalam tidur sampai meneteskan air mata. Mimpi terakhir yang pernah dialami sama Jovan waktu dia lagi tidur di perpustakaan ini, jadi dia ceritanya lagi di kantor, terus dia melihat ada satu ruangan yang sangat gelap. Tapi di dalam ruangan itu nggak kosong, dia melihat ada seorang wanita yang lagi menunggu si Jovan. Nah, saat si Jovan ini berusaha untuk menghampiri sosok wanita tersebut, kakinya Jovan nih kayak ditahan gitu, kayak ditarik, kayak nggak bisa ngelangkah lagi. Sampai akhirnya Jovan terbangun dari mimpi tersebut. Nah, usut punya usut, Jovan ini cerita ke temannya.
Nah kebetulan temannya ini punya nenek yang bisa melihat hal-hal gaib atau makhluk halus. Jovan pun akhirnya disuruh mengabadikan berbagai spot yang disinyalir menjadi lokasi para makhluk halus itu. Nah benar aja ketika diperlihatkan kepada sang nenek, secara gamblang nenek tersebut menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat kerjanya. Oke, itu dia Basti kisah misteri yang dialami oleh Jovan di kantornya sendiri. Gimana nih, kalian punya gak sih pengalaman yang horor juga di kantor kalian? Tapi kalau menurut aku ini kayaknya bukan kantornya yang bermasalah gak sih? Atau mungkin si Jovan ini sebenarnya bisa juga gitu, karena dia cerita ke teman-teman yang lain kayak gak ada satupun yang pernah merasakan hal yang sama kayak yang dia rasakan gitu. Ngomong-ngomong soal mimpinya Jovan, kalian juga pernah gak sih ngerasain kayak mimpi kayak gitu? Kayak ketindihan, kalau orang tua aku sih bilangnya reprepan ya, tapi ada yang bilang juga kayak ketindihan setan. Tapi sih katanya kalau dalam kesehatan tuh ada gitu loh, kayak entah jantung atau apanya, aku kurang paham. Cuman yang jelas, kalau misalkan emang itu masalah kesehatan, kayak kenapa ya selalu dibarengin sama mimpi-mimpi yang horor gitu, mimpi-mimpi yang serem. Aku selama aku hidup, aku tuh sering banget rep-repan dan selalu dibarengin sama mimpi horor. Jadi aku tuh kalau orang bilang enggak itu masalah kesehatan, jantung lo gini kayak agak, terus kalau kesehatan kenapa sih harus dibarengin suara ngaung-ngaung, tiba-tiba ada nenek-nenek lah di depan aku gitu. Kayak gimana kalau menurut kalian? Kalian percaya atau enggak sama rep-repan atau ketindihan setan? Nah, kalau kalian punya kisah-kisah horor atau kalian mau request pembahasan apa yang harus aku bahas di next episode of Horror Gasi, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Bye!